Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan, NIM 21050400043. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Ibu Marniarani SHMH yang mengajar mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baiklah, untuk mempersingkat video, saya akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 ialah, sebutkan dan jelaskan sumber hukum acara dalam hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama ada Herzin Indonesisch Reglement, atau sering disingkat dengan HIR. HIR dibagi menjadi dua, yaitu bagian hukum acara pidana dan bagian hukum acara perdata, yang diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura untuk perkara dia muka landraj. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan pasal 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371, dan bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel yang ke-15 yang adalah peraturan rupa-rupa pada pasal 372 sampai 394 meliputi acara pidana dan acara perdata. Lanjut, yang kedua ada Reglement for Bustegewesten, atau sering disingkat dengan RBG. RBG yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBG berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Lanjut, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tidak boleh dilupakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tentang kekuasaan hakim yang diundangkan pada 29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan hukum acara perdata. Lanjut, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur susunan Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung, serta hukum acara Mahkamah Agung, yang dimana termasuk ke dalam pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Undang-undang ini juga memuat ketentuan hukum acara perdata. Lanjut, ketentuan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Kiranya perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata. Lanjut, yang keenam ada jurisprudensi. Sebagai perbandingan, perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang penerapannya selambat-lambatnya 5 tahun sesudah diundangkannya. Lanjut, yang ketujuh ada adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara. Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa adat kebiasaan yang dia anut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata juga sebagai dari hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Bahkan tidak mustahil apabila adat kebiasaan seorang hakim berbeda dan bahkan sampai bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata material, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata. Pada asasnya, hukum acara perdata bersifat mengikat
dan memaksa. Lanjut ke asas ke-8, ada perjanjian internasional. Salah satu sumber hukum acara perdata ialah perjanjian internasional. Sebagai contoh, perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand, yang mana di dalamnya terdapat kesepakatan mengadakan kerjasama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam perkara-perkara hukum perdata dan dagang. Lanjut ke sumber hukum perdata yang ke-9, ada doktrin atau ilmu pengetahuan. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata, juga sebagai sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Akan tetapi, doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya, serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga. Lanjut, yang terakhir ada instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung atau sering disingkat dengan SEMA sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata material tidaklah mengikat hakim sebagaimana halnya undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran MA merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata ataupun hukum perdata material. Lanjut, saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 2. Adapun soal nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam hukum acara perdata di Indonesia. Asas yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Mengajukan tuntutan adalah hak pihak yang berkepentingan. Hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya. Namun, apabila datang perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak berhak menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun dengan dalih hukum tidak dan kurang jelas. Lanjut, yang kedua, ada hakim bersifat pasif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lanjut, yang ketiga ada persidangan terbuka untuk umum. Dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tujuan asas ini adalah untuk memberi perlindungan kepada hak asasi manusia di peradilan, sehingga terjadinya pemeriksaan yang adil dan objektif, dan juga didapat keputusan yang objektif juga. Masyarakat juga boleh menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan tertutup. Lanjut, asas yang keempat adalah mendengarkan kedua belah pihak. Sebagaimana tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pada pasal 121 dan 132 HR, pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Lanjut, yang kelima, ada putusan harus disertai alasan. Pertanggungjawaban hakim dalam putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Yang keenam, beracara dikenakan biaya, yang sebagaimana diatur
dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194 RBG dan sebagainya. Biaya perkara ditetapkan untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain. Biaya yang memang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkara kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hukum acara perdata ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan dalam pasal 4 ayat 2. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, apa yang harus dimuat dalam membuat surat gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia? Adapun yang harus dimuat yang pertama adalah identitas para pihak, yang dimana di dalamnya terdapat ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara, yaitu seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal. Kalau perlu, agama, umur, status, dan kewarganegaraan juga dimasukkan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya, apakah sebagai penggugat atau sebagai tergugat. Dasar gugatan ada atau fundamentum petendi atau sering disingkat dengan posita. Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Posita sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya, atau dikenal dengan feitelijkgrunden, dan bagian kedua yaitu bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya atau rechtsgronden, sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan. Selanjutnya ada petitum atau tuntutan. Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam diktum atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan atau pelengkap dan tuntutan pengganti, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan pokok atau yang sering dikenal dengan tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita. Dan yang tuntutan tambahan adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada, maka tuntutan tambahan juga tidak ada. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan bentuk-bentuk pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama, ada alat bukti surat atau akta. Dalam hukum acara perdata Indonesia, membedakan definisi surat dan akta. Surat diartikan sebagai sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, yang dimana buah pikiran tersebut
dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Selanjutnya ada alat bukti saksi. Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso dalam hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia menerangkan kesaksian atau saksi adalah keterangan pihak ketiga yang bukan pihak-pihak berperkara di persidangan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang terjadi secara lisan dan pribadi serta mengenai hal yang dialaminya dan diketahuinya sendiri. Selanjutnya ada alat bukti persangkaan. Pada pasal 1915 KUH Perdata menerangkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian persangkaan terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 174, 175, dan 176 HIR. Dalam pasal 174 HIR dan penjelasannya diterangkan bahwa pengakuan dapat diklasifikasikan atas pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang. Adapun pengakuan di muka hakim ini, baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, dianggap sebagai bukti yang cukup dan mutlak. Dengan kata lain, hakim haruslah menerima pengakuan ini sebagai bukti yang cukup. Sementara itu, pengakuan di luar sidang dianggap sebagai bukti yang bebas, yang mana kekuatan pembuktian dari pengakuan ini diserahkan kepada pertimbangan dan pendapat hakim. Selanjutnya ada alat bukti sumpah. Terkait sumpah sebagai alat bukti, hukum acara perdata yang dimana ketentuan dalam pasal 1927 KUH Perdata menerangkan bahwa dua macam sumpah yang dapat disampaikan di hadapan hakim, yaitu yang pertama ada sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara. Sumpah itu disebut sumpah pemutus. Dan sumpah yang kedua ada sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada jabatan kepada salah satu pihak. Lanjut soal nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama ada upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerimanya putusan. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Putusan biasa ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perlawanan atau verzet. Verzet adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat, atau sering disebut dengan putusan verzet. Dasar hukum verzet diatur dalam pasal 125 ayat 3 Jo pasal 129 HIR dan pasal 149 ayat 3 Jo pasal 153 RBG. Perlawanan ini pada prinsipnya disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Yang kedua ada banding. Upaya hukum banding adalah upaya dari salah satu pihak, baik pihak penggugat ataupun tergugat, yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Dan yang terakhir ada kasasi. Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Lanjut, ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa terbagi menjadi 2. Yang pertama ada peninjauan kembali.
Peninjauan kembali adalah suatu upaya memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang kedua ada perlawanan pihak ketiga. Macam upaya hukum perdata yang terakhir ialah perlawanan pihak ketiga atau Derdenverzet. Adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut. Lanjut soal keenam, yaitu soalnya jelaskan prosedur banding dalam hukum acara perdata di Indonesia. Adapun prosedur yang pertama yaitu diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Yang kedua, permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 oleh yang bersangkutan atau kuasanya. Yang ketiga, panitera pengadilan negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata. Selanjutnya, permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Proses yang kelima yaitu para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Yang keenam, walau tidak diharuskannya pembanding berhak mengajukan memori banding sedangkan terbanding berhak mengajukan kontra memori banding, dan tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara belum diputus oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi masih diperkenankan sebagaimana tertulis di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 39K/1973 tanggal 11 September 1975. Yang ketujuh, pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan. Lanjut, soal nomor 7. Jelaskan prosedur kasasi dalam hukum acara perdata di Indonesia. Adapun prosedur yang pertama, permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima pemohon kasasi yang diatur di dalam pasal 46 sampai 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Lanjut, yang kedua, pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi dilampirkan pada berkas pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Prosedur yang ketiga, paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan yang dimana diatur dalam pasal 46 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dan selanjutnya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi yang diatur dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang keempat, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari yang diatur di dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang kelima, pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
yang diatur di dalam pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang keenam, serta menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari. Panitera pengadilan harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dan yang soal nomor terakhir, yaitu bagaimanakah kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia? Jawabannya adalah prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, sehingga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.